Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan drama kami yang berjudul Teman Tak Abadi. Silakan ditonton. Teman Tak Abadi. Dalam suatu lingkup sekolah, terlihat beberapa anak yang sedang berkumpul, berbincang, dan tertawa bersama, mengisi lorong-lorong sekolah yang membuat suasana sekolah tersebut menjadi terasa nyaman. Ada sekumpulan anak di dalam kelas bertuliskan 10-3 pada papan yang bertengger di atas pintu kelas tersebut. Mereka terlihat sedang asyik membicarakan suatu hal seru. Pada sisi lain kelas terdapat seorang anak yang dikenal pendiam dan misterius. Ada pula beberapa anak yang takut melihatnya karena ia senang membaca komik atau novel bergenre horor. Dalam keramaian kelas, Fanny menoleh ke arah anak yang duduk di bangku paling belakang itu dan memanggilnya. Hei, anak culun. Anak itu tidak menoleh kepada Fanny yang memanggilnya dan terus membaca komik horor kesukaannya itu. Fanny merasa geram karena diabaikan. Dia pun menghampirinya dan menggebrak meja anak tersebut. Wah, anak culun. Lu tuh kalau dipanggil, jawab dong. Tuh, lihat. Anak itu pun menoleh dan menatap tajam ke arah Fanny. Fanny yang ditatap pun tidak merasa takut dan ikut menatap orang yang berada di hadapannya. Anak yang merasa aktivitas membaca komik itu terganggu pun akhirnya memilih pergi dan meninggalkan kelasnya. Sombong banget tuh anak. Muka jelek kayak gitu aja masih sombong. Gak tahu malu ya. Waktu istirahat pun tiba. Semua siswa dan siswi keluar dari kelasnya lalu memenuhi kantin untuk makan siang bersama dengan teman-teman mereka. Fanny, Pandor, dan Dylan duduk di meja tak jauh dari Gabriel yang sedang makan sendirian. Mereka menatapnya dengan sinis, lalu mulai menyantap makan siang mereka sambil sesekali tertawa. Pandor yang melihat Gabriel hendak melewati meja yang ia tempati bersama teman-temannya, sengaja meluruskan kakinya sehingga membuat Gabriel tersandung dan jatuh di depan banyak orang. Seisi ruangan kantin itu pun tak berhenti menertawainya. Gabriel merasa marah. Ia pun berdiri dengan lutut yang sedikit memar dan mengambil gelas berisi air milik Pandor sendiri. Dengan tatapan tajam dan amarahnya, dia menyiramkan air minum tersebut ke wajah Pandor. Dari situlah muncul keributan antara Gabriel dan Pandor beserta teman-temannya. Hingga akhirnya seorang guru pun datang menghampiri orang-orang yang tengah bertengkar itu setelah mendapat laporan dari siswa lain. Ada apa ini? Kenapa kalian pada ribut? Itu, Bu. Anak ini duluan yang mulai. Ada duluan, Bu, yang nyangkat kaki saya, makanya saya bales. Ayo, kalian berdua sekarang ikut ibu ke ruangan. Beberapa anak yang membuat keonaran itu pun pergi mengikuti Bu Ani ke ruangannya, dan sesampainya di ruangan Bu Ani, mereka diminta untuk saling minta maaf. Fador, Gabriel, ayo, kalian berdua saling minta maaf. Fador dan Gabriel sama-sama enggan untuk meminta maaf. Hingga saat suara lantang itu keluar dari pita suara Bu Ani, barulah mereka saling bermaafan. Maafin gue janji gak akan ngulangin lagi. Maafin aku juga, tapi aku nggak janji kalau nggak ngulanginnya lagi. Setelah Gabriel keluar dari ruangan Bu Ani, beberapa dari orang di dalam sana mengetahui ucapan Gabriel tersebut. Setelah keributan di kantin itu terjadi, Fador dan temannya yang lain tidak ada yang mengganggu Gabriel lagi dan semua berjalan normal. Suasana kelas juga terasa tenang dan tentram. Semua murid di kelas 10-3 ini mengikuti dengan seksama pembelajaran yang diberikan oleh guru mereka. Pada sore hari, setelah beberapa siswa pulang menuju rumah mereka masing-masing, Gabriel menghampiri Fanny, Fador, dan Dylan yang baru saja keluar kelas. Gabriel memanggilnya dan sontak membuat ketiga orang itu berhenti dan menoleh kepada Gabriel. Hai kalian, aku pernah bareng kalian ya.
Dylan merasa bingung karena ini pertama kalinya Gabriel melihat mereka duluan, bahkan sampai ingin pulang bersamanya. Dih, temen banget nih. Kenapa? Karena mulai sekarang aku ingin jadi teman kalian. Apa? Kita nggak salah dengar. Lo mau temenan sama kita? Mimpi kali. Ya udah, ayo, tapi jalan di belakang kita. Mereka bertiga pun berjalan mendahului Gabriel yang tertinggal di belakangnya. Fanny dan Dylan tertawa setelah mendengar perkataan teman dekatnya Vander. Selama perjalanan pulang, Gabriel hanya diam tak ikut berbincang dan bercanda bersama ketiga teman sekelas tersebut. Sampai pada sebuah gang kecil yang sepi dan gelap, Fanny teringat untuk membeli sesuatu pada supermarket yang tidak jauh dari lokasinya sekarang. Ya ampun, gue lupa lagi beli baterai buat praktek besok. Kalian tunggu sini ya. Gue mau ke supermarket di sana dulu bentar. Kalau gitu, gue ikut deh. Masa lo sendirian? Gue juga sekali mau beli minum. Oke deh. Lo nggak apa-apa, Dok, di sini sama dia? Santai aja kali. Dia juga nggak bakal macem-macem kok. Ya udah kalau gitu, ayo Van. Fanny dan Dylan pun meninggalkan Vander dan Gabriel di sebuah gang sempit dan minim penerangan. Kamu nggak pegel, Dor? Sedikit. Duduk aja lagi, terus lurusin kakinya. Vander pun langsung mendekatinya karena memang dirinya merasa sangat lelah dan begah hari ini. Ia duduk di sebuah bangku yang sudah sedikit rusak sambil meluruskan kakinya. Vander yang sedang memejamkan matanya beberapa waktu dia sadar bahwa Gabriel tidak ada di sisinya. Gabriel pergi ke sebuah sisi gang dan kembali dengan sebuah benda besar dan berat di tangannya. Dalam keadaan Vander yang masih memejamkan matanya, Gabriel mengangkat besi tersebut. Tepat saat Vander membuka matanya, besi itu dihantarkan kepada kedua tulang kering milik Vander yang membuat dirinya terjatuh dan kesakitan. Gabriel, kamu gila. Tanpa bersuara, Gabriel kembali mengangkat besi panjang itu dan memukulnya dengan sangat kuat dan keras kepada kepala Vander. Vander pun langsung hilang kesadaran disusul dengan darah yang mengalir dari kepalanya. Beberapa menit kemudian, Fanny dan Dylan kembali dari supermarket. Betapa terkejutnya mereka saat melihat temannya tergeletak dengan darah yang berlumuran di jalan kecil itu bersama dengan Gabriel yang duduk di samping temannya. Fanny teriak dengan sangat keras hingga membuat seseorang yang kebetulan tengah berjalan dekat gang tersebut menghampiri si bersuara. Saat seseorang itu datang, dia juga ikut terkejut dengan pemandangan tragis yang ada di depannya. Tanpa menunggu lama, ia segera menelpon polisi serta ambulans. Di dalam kantor polisi, Gabriel ditunjuk oleh Dylan dan Fanny sebagai pelaku yang telah melukai temannya. Karena itu, Gabriel mulai diinterogasi oleh beberapa polisi. Apakah kamu melihat orang lain yang mencurigakan dan mencelakai temanmu? Baiklah, karena kamu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan kami, bagaimana kalau saya tanyakan, apakah kamu yang membunuhnya dengan sengaja? Iya, aku yang membunuhnya. Gabriel pun diamankan di kantor polisi selagi penyelidikan berlanjut. Para detektif mendatangi rumah Gabriel dan memeriksa kamar tidurnya. Dan di sana terlihat beberapa poster horor dan mengerikan untuk anak di bawah umur melihatnya. Detektif pun menanyai hal tersebut kepada kedua orang tua Gabriel. Sejak kapan anak kalian mengoleksi komik dan buku-buku yang berbau hal seperti itu? Saya kurang memperhatikan sejak kapan dia menyukai itu. Yang saya tahu dia memang sangat diam dan suka pulang ke rumah dengan wajah penuh amarah.
Tapi waktu pagi hari saat kejadian hari itu, ia bersikap berbeda. Ia terlihat semangat dan senang. Saya menemukan ini di dalam kotak di bawah tempat tidurnya. Sang ibu membuka buku tersebut dan menangis saat membaca halaman terakhir pada buku tersebut yang bertuliskan, Aku lelah karena terus dilakukan tidak adil di sekolah oleh teman-teman. Aku marah, tetapi aku mencoba untuk menahannya. Tapi semakin aku menahannya, rasa itu dan bisikan itu justru semakin kuat dan selalu menghantuiku sehingga aku memutuskan untuk melakukannya. Membalaskan dendamku pada mereka, terutama Fador. Dan besok adalah hari yang baik untuk melakukan perpisahan dengannya. Selamat tinggal, Fador. Maaf apabila pertemananmu dengan yang lain serta denganku tidak akan pernah abadi. Gabriel. Gabriel pun mengungkapkan motif dan alasan ia membunuh teman sekelasnya, yaitu karena ia ingin membalaskan dendam kepada dirinya selama duduk di bangku SMA tersebut kepada polisi dan ia jadikan sebagai tersangka. Namun tetap dalam pertimbangan hukum karena usianya masih di bawah usia legal. Sekian dari kami yang dapat kami tampilkan. Kami harap Anda puas dengan hasil karya kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.